Selamat pagi anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Tondang di mata pelajaran matematika wajib, pertemuan daring yang kedua di semester genap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan energi untuk menemukan pengetahuan baru. Baik anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran buku kita halaman 191, yaitu menemukan konsep barisan aritmetika, yang mana kalian sudah pernah mempelajari ini ketika SMP. Baik, kita perhatikan di situ ada pola yang dibuat contoh di sini adalah pola buah jeruk yang membentuk seperti piramida. Nah, pembentukannya yang pertama 1, 3, 6 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapa bulatan atau berapa jeruk pada suku ke-10? Nah, yang ini di buku kita dinamakan barisan aritmetika tingkat 2. Kenapa? Ini dia. Tadi yang pertama adalah 1, U1-nya. Kemudian ada 3. Kemudian berikutnya 6. Kemudian 10. Kemudian 15. Kalau diteruskan lagi. Nah, dari 1 ke 3 perubahannya yaitu ditambah 2. Ini tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Kesini tambah berapa? Ya, tambah 6. 15 tambah 6 21. Nah, 2 ke 3 itu ditambah 1. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Maka dari itu kalau kita lanjutkan ini pastinya tambah 1 juga. 6 tambah 1 7. 21 tambah 7 28. Ini yang disebutkan dengan barisan aritmetika tingkat 2. Kenapa? Karena harus melalui 2 tahap untuk mencapai pola yang tetap. Pola tetapnya adalah tambah 1. Nah, sudah ada berikut ini barisannya. Barisan aritmetika tingkat 2. Nah, pertanyaannya, berapakah suku ke-10-nya? Tanpa harus mengerjakan seperti ini ditambah-tambah, maka kita cari rumus, kan begitu. Apa rumus untuk ini? Kita buka kembali ingatan kita ke SMP, bahwa rumus kalau ada barisan aritmetika bertingkat, maka gunakan langsung rumus UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah SE. Ya, UN sama dengan AN pangkat 2 tambah B tambah SE. Nah, kita misalkan yang pertama, U1 sama dengan A. Substitusi N sama dengan 1. Berarti A kali 1 pangkat 2 tambah B kali 1 tambah C. Ini sama dengan A kali 1 tambah B kali 1 tambah C. 1 pangkat 2 kan 1 ya. Nah, A kali 1 itu A, B, C. Ini U1. U1 tadi apa? Rep 1. Oke ya. Kita masuk yang berikut. U2. U2 A dikali 2 pangkat 2 tambah B dikali 2 tambah C. Langsung saja. 2 pangkat 2 4 kali A, 4A tambah 2B tambah C. Ini 3. Kan ini U2 kita. Nah, lanjut U3.
Suku ketiga masih dengan rumus yang sama. A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 tambah C. Ini 9A tambah 3B tambah C. Dapat ya sampai sini? Dapat. Maka kita daftarkan tadi. Apa U1 dari sini tadi? Apa U1 hasil yang kita cari tadi? U1-nya A tambah B tambah C. Ini suku pertama. Tadi U2 yang kita kerjakan. 4A tambah 2B tambah C. Suku ketiganya 9A tambah 3B tambah C. Ini tadi yang kita kerjakan itu. Ini sebagai barisan aritmetika tingkat 2-nya. Ini kita samakan dengan yang di atas. Mencari yang di bawah, dari mana ini 2? 1 tambah 2, 3. Atau sebaliknya, 3 kurang 2, 1. 6 kurang 3, 3. 10 kurang 4, 4. Maka, dengan cara yang sama, suku kedua, kita kurangkan dengan suku pertama, itulah di sini. Oke. 4A kurang A, 3A. 2B kurang B, positif B. C kurang C, habis. Nah, ini dia. Jadi kalau kau tambahkan pun A tambah B tambah C tambah 3A tambah B, hasilnya ini. Oke. Sekarang ini 9A tambah 3B tambah C dikurang 4A tambah 2B tambah C. 5A tambah B. Sudah tingkat pertama. Tadi ini barisan utamanya, ini A sama dengan ini. Ini pola keduanya, ini sama dengan yang kedua. Masih ada lagi. Kita kerjakan. Kurangkan yang kedua dengan yang pertama. Sisa 2A. Nah, 2A ini posisinya sudah sama dengan ini. 2A dengan 1, 3A tambah B dengan 2, A tambah B tambah C sama dengan 1. Oke. Maka kita samakanlah setiap barisnya. Berarti 2A sama dengan 1. Pertama, 2A sama dengan 1. Satunya dari mana? 1 yang ini ya. Baik. Maka A sama dengan 1/2. Selesai. Baris ketiga. Naik ke baris kedua. Baris keduanya di sini 2, 3, 4 dan seterusnya. Baris kedua kita 3A tambah B, 5A tambah B dan seterusnya. Maka kita ambil 3A tambah B. Ini sama dengan 2. Tadi A sudah dapat setengah. Nah, itu dia. Berarti 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. 3 kali setengah, 3 setengah. Ya kan? Atau 3 kali setengah, 3/2. Tambah B sama dengan 2. Ini sama dengan B sama dengan 2 dikurang 3/2. Hasilnya setengah. Kan begitu. Maka didapat A setengah, B setengah. Oke, kita lanjut. Sudah selesai baris terakhir, baris kedua, baris pertama. Baris pertama kita apa? 3, 2, 1, A, B, C. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 1. Oke. A tambah B tambah C sama dengan 1. Tadi A setengah. Setengah tambah B-nya setengah. Tambah C sama dengan 1. Setengah tambah setengah 1. Tambah C sama dengan 1. Maka C sama dengan 1 kurang 1, 0.
Didapatlah A setengah, B setengah, C-nya 0. Oke, kita kembalikan yang sudah didapat ini. Yang sudah didapat ini dikembalikan ke rumus umum. Nah, untuk mencari rumusnya barisan ini. Substitusi nilai yang didapat ke rumus umum. Maka bentuk rumus kita sekarang yang mau dipakai adalah UN sama dengan setengah dikali N pangkat 2 tambah setengah dikali N ditambah 0. Jadi inilah rumusnya barisan ini. Ingat ya. Baik, tadi sudah kita dapat rumusnya dengan barisan ini. Nah, pertanyaannya tentukan suku ke-10. Kan itu kita bilang tadi. Maka suku ke-10 adalah U10 sama dengan setengah dikali N-nya 10. 10 pangkat 2 tambah setengah dikali 10. 10 pangkat 2 100 kali setengah 50. 10 kali setengah 5. Maka ini 55. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan. Ya, kita buktikan. 21 ke 28 tadi ditambah 7. Kita lanjut. 28 tambah 8 itu 36. Maka selanjutnya otomatis ditambah 9. 36 ditambah 9 45. Sorry. Kemudian lagi ditambah 10 tentunya 55. Nah, kita hitung suku keberapakah itu? Suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Kan rumus ini berlaku untuk barisan kita. Nah, jadi seperti itulah untuk mencari barisan aritmetika tingkat 3. Nah, untuk tugas kalian yang nomor 1. Tugas yang nomor 1 masih sama, masih dari materi barisan aritmetika tingkat 3. Soalnya 4, 6, 9, 13 dan seterusnya. Tentukan rumus dan suku ke-10. Cari suku ke-10 dengan cara mencari rumus terlebih dahulu. Jangan ditambah-tambah seperti yang tadi. Jelas ya? Tugas nomor 1. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 195. Untuk mengingat kembali tentang barisan aritmetika yang kalian pelajari, rumus dasar atau bentuk umum dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Apa ini semua? Nah, UN adalah suku ke N dengan N bilangan asli. N di sini sama dengan ini. Nah, A itu sama dengan suku pertama. N tadi sama bilangan asli. Kemudian B itu adalah beda. Beda artinya beda antara setiap nilai setiap suku. Dirumuskan dengan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau UN dikurang UN kurang 1. Jelas semua ya? Oke, kita masuk ke dalam contoh. Baik. Contoh kita adalah masalah 55 halaman 195. Katanya Siti menabung sisa uang jajannya setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan berikut. Suku pertamanya 500, bedanya 500. Berapa tabungan yang didapat di hari ke-6? Nah, ingat suku pertama itu sama dengan A. Katanya gope. Kan begitu. Bedanya 500. Nah, udah. Yang ditanya adalah berapa di hari ke-6. Maka N sama dengan 6. Berarti
Langsung pakai rumus. U6 sama dengan 500 ditambah 6 dikurang 1 kali 500. 500 yang ini A, 500 yang ini B. Nah, baik, maka U6 500 tambah 6 kurang 1 5 kali gope. 500 tambah 2000 gope sama dengan 3000. Sama dengan di buku. Pertanyaannya, bagaimana kalau ditanya berapa tabungan Siti setelah 1 bulan? 1 bulan. Kan begitu. Berapa tabungan Siti setelah 1 bulan? Ingat kembali, kita sepakati 1 bulan adalah 30 hari. Maka 1 bulan sama dengan 30 hari. Berarti N sama dengan 30. Masuk ke rumus. U30 sama dengan A, masih gope, tambah 30 dikurang 1 dikali gope sama dengan 500 ditambah 29 dikali gope sama dengan gope tambah 14.000 gope sama dengan 15.000. Berarti tabungan Siti setelah 1 bulan adalah 15.000. Jelas ya penggunaan rumusnya. Nah, ada bentuk baru atau variasi dari soal barisan aritmetika yang sering nanti keluar ketika ujian nasional atau ketika Anda mau masuk di perguruan tinggi. Nah, contoh soalnya begini. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-7 adalah 22 dan suku ke-3 adalah 10. Nah, pertanyaannya, tentukan A, kemudian beda, kemudian suku ke-20. Oke, kita jawab dulu satu persatu. U7 22, U3 10. Maka jawab. Gunakan rumus barisan aritmetika karena di soal tadi dikatakan ini aritmetika. Nah, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Diketahui U7, substitusi U7 dulu. U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1 dikali beda sama dengan 22. U7 tadi kan 22. Nah, maka U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1 6 kali B 6B sama dengan 22. Persamaan pertama. Kita lanjutkan. Masih dengan rumus yang sama. Masuk suku ke-3. Tadi suku ke-3 sama dengan 10. A tambah 3 kurang 1 dikali B sama dengan 10. Maka U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 10. Persamaan kedua. Masuklah kita SPLDP. Kan begitu. Yang pertama tadi A tambah 6B sama dengan 22. Yang kedua A tambah 2B sama dengan 10. Langsung aja kurang. Selesai 4B. Selesai 12. Maka cepat ya, B sama dengan 3. Dapat B sama dengan 3. Substitusi ke salah satu persamaan. Biar gampang ke sini. Ini. A tambah 2B sama dengan 10. Tadi B nya 3. Berarti A tambah 2 kali 3 sama dengan 10. A tambah 6 sama dengan 10. Maka A sama dengan 4. Dapat di sini B nya 3, A nya 4. Terjawab pertanyaan 1 dan 2.
Sekarang tentukan U20. Baik, kita cari U20 dengan rumus aritmetika tentunya. U20 sama dengan A tadi sudah diketahui, A-nya 4, tambah 20 kurang 1 dikali B, B juga sudah diketahui 3, sama dengan 4 tambah 19 dikali 3, sama dengan 4 ditambah 57 sama dengan 61. Berarti bilangan ke 20-nya adalah 61. Dapat ya semua? Maka tugas Anda masih dari topik yang sama ya, topik yang sama. Ini tugas nomor 2. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-7 adalah 47, suku ke-4 26. Nah, yang kamu cari A, B, dan suku ke-15. Oke? Baik, kita masuk ke bagian 53. Di bukumu rumusnya ada di halaman 202. Nah, sama seperti tadi kita bahas dulu satu persatu. UN ini apa? Sama dengan barisan aritmetika. A masih sama. A sama dengan suku pertama. Ini yang berbeda. R adalah rasio. Rasio menunjukkan dia perkalian. Jadi barisan geometri adalah barisan perkalian. Apa rumus rasio? Suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua. Ini suku ke N, atau suku ke N dibagi suku ke N dikurang 1, atau suku sebelumnya. Nah, ini dia pembagian-bagian dari barisan geometri. Baik, kita masuk ke contoh. Misalkan diberikan sebuah barisan geometri 1, 4, 16 dan seterusnya. Tentukan suku ke-7. Oke, kita jawab. Cari dulu apa yang diketahui. Diketahui A atau suku pertama adalah 1. Kemudian R, rasio. Rumusnya U2 per U1 atau ini sama dengan U3 per U2. Oke, U2 tadi. U2-nya 4 per 1 sama dengan 4. Atau U3 16 per 4 sama dengan 4. Sama, berarti R adalah 4. Baik, kita selesaikan soal dengan damai. Ingat rumus, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Yang ditanya suku ke-7. Berarti 1 dikali 4 dipangkat 7 kurang 1. Sama dengan 1 dikali 4. 7 kurang 1, 6. 1 kali 4 pangkat 6, 4096. 1 kali 4096, 4096. Berarti suku ke-7 atau bilangan ke-7 adalah 4096. Baik, contoh berikutnya ini sama sesuai dengan yang tadi yang Bapak katakan sering nanti muncul di soal ujian. Misalnya diberikan barisan geometri. Nah, yang diketahui suku ke-6-nya 486. Suku ke-3 18. Pertanyaan, tentukan A dan R. Sudah, tentukan A dan R. Oke. Mirip dengan cara barisan aritmetika tadi, kita gunakan rumus.
Katanya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U6. Substitusi. N-nya menjadi 6, berarti U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 486. Endah. Nah, kita lanjut. A dikali R pangkat 5 sama dengan 486. Persamaan pertama. Kita lanjut. Suku ketiga. A dikali R pangkat 3 kurang 1 sama dengan 18. Maka suku ketiga sama dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. Persamaan kedua. Nah, ini tidak usah kita buat seperti persamaan linear dua variabel karena pakai pangkat, kan begitu. Ingat tadi bahwa U3-nya ini, U6-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Ingat tadi bahwa kita cari yang lebih sederhana. U3 sama dengan A kali R kuadrat sama dengan 18. Ini A dikali R kuadrat sama dengan 18. Maka dari sini A sama dengan apa? A sama dengan 18 per R kuadrat. Dapat ya? Kalau A kali R kuadrat sama dengan 18, maka A sama dengan 18 per R kuadrat. Nah, tadi satu lagi sudah kita dapat bahwa AR pangkat 5 sama dengan 486. Ini tadi suku ke-6, kan begitu. Maka substitusi nilai A dari persamaan ini ke sini. Oke, maka bentuknya jadi demikian. A sudah disubstitusi, berarti 18 per R pangkat 2 dikali R pangkat 5. Ini A diganti, R-nya tetap sama dengan 486. Habis tinggal pangkat 3, berarti 18 dikali R pangkat 3 sama dengan 486. R pangkat 3 sama dengan 486 dibagi 18. Nah, maka R pangkat 3 sama dengan 27. Atau R sama dengan akar 3 dari 27. Dapatlah R sama dengan 3. Terjawab satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikut, berapakah A? Nah, kita substitusi R sama dengan 3 ke yang paling gampang. Nih, paling kecil. U3. A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Maka A dikali 9 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 per 9 sama dengan 2. Kesimpulan akhir, A sama dengan 2, R sama dengan 3. Nah, jadi begitu anak-anakku. Sekian pembelajaran untuk kita kali ini. Ini tidak sulit. Kita hanya mengulang kembali dari yang sudah pernah kita pelajari ketika SMP. Walaupun begitu, Bapak maklumi mungkin kalian lupa. Nah, oleh karena itu kalau masih kurang mengerti, bisa dilihat buku atau bisa dilihat kembali videonya. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam semangat. Salam fraternitas, salam Dina. Tuhan memberkati.